Di bawah langit kelam yang tak menyisakan seberkas cahaya, seorang anak lelaki duduk terdiam di ambang rumahnya yang rayot. Dingin malam menyusup hingga ke sumsum, seolah ingin menguji batas tubuh kecilnya yang rapuh. Namun, lebih dari itu, yang benar-benar menghunjam jiwanya adalah suara isak lirih ibunya dari balik dinding bambu yang mulai lapuk, seakan menggema seperti luka yang tak terlihat. Raka, anak sulung dari 4 bersaudara, terbiasa hidup dalam lingkaran kemiskinan yang tak pernah melepaskan cengkramannya. Di usianya yang baru 15 tahun, ia telah menyaksikan betapa keras perjuangan ibunya. Setiap pagi, kedua tangan kurus itu mencangkul tanah milik orang lain, mencuci pakaian tetangga, dan memetik daun pisang untuk dijual di pasar, demi sesuap nasi untuk keluarganya. Ayahnya, yang dulu penuh semangat, kini hanya mampu terbaring di sudut rumah, didera penyakit yang tak kunjung sembuh. Setiap hari, Raka berjalan kaki ke sekolah dengan perut kosong, hanya berbekal tekad untuk mengubah nasib. Namun, saat kembali ke rumah, kenyataan selalu menamparnya lebih keras. Rentenir datang hampir setiap minggu, membawa ancaman yang memukul harga diri ibunya. Beban utang yang terus bertumpuk menjadi bayangan gelap yang tak pernah hilang. Malam itu, setelah mendengar isak tangis ibunya untuk kesekian kali, Raka membuat keputusan besar. Dengan bekal seadanya, 2 helai baju, sepasang sandal lusuh, dan beberapa lembar uang kertas yang diselipkan ibunya, ia meninggalkan rumahnya sebelum fajar menyingsing. Raka tiba di kota saat langit masih remang-remang, diiringi suara kendaraan yang tak henti-henti memenuhi udara. Kota ini bukanlah tempat yang ramah untuk mereka yang datang tanpa bekal, apalagi seorang remaja dengan tubuh kurus dan wajah yang memancarkan kelelahan. Di tengah keramaian, ia terlihat seperti titik kecil yang tersesat di tengah arus besar kehidupan. Langkah pertamanya menuju pasar, sebuah tempat yang katanya menjadi pusat dari segala aktivitas di kota. Dengan tas lusuh tergantung di pundaknya, ia berjalan pelan, menyesuaikan diri dengan hiruk-pikuk yang asing. Raka tahu, ia tak bisa membuang waktu. Setiap detik yang berlalu tanpa tujuan adalah pengingat bahwa keluarganya menunggu kabar darinya, menunggu secercah harapan yang ia janjikan sebelum pergi. Di pasar itu, Raka mencoba menawarkan tenaganya. Ia menghampiri para pedagang, meminta pekerjaan sekecil apapun. Sebagian besar hanya menggelengkan kepala, tak peduli pada pemuda desa yang baru tiba. Tapi, ada seorang pria tua yang akhirnya memanggilnya. Pria itu, dengan mata yang dipenuhi keriput dan suara serak yang tenang, menawarkan pekerjaan sederhana, mengangkut karung-karung beras ke kios. Pekerjaan itu terasa berat untuk tubuh kecil Raka. Tetapi ia tidak mengeluh. Setiap karung yang ia angkat adalah langkah menuju harapan. Tubuhnya bergetar karena kelelahan, tapi dalam pikirannya hanya ada keluarganya. Wajah ibunya yang menangis, adik-adiknya yang berharap, dan ayahnya yang terbaring lemah. Semua itu membuatnya terus bertahan, meski peluh membasahi tubuh, dan otot-ototnya terasa seperti terbakar. Hari pertama Raka di pasar berakhir dengan tubuh remuk. Karung-karung beras yang ia angkat sepanjang hari meninggalkan jejak lebam di pundaknya. Namun, di balik rasa sakit itu, ada kepuasan kecil. Ia berhasil membawa pulang beberapa lembar uang untuk disimpan. Dalam kesederhanaannya, itu adalah awal dari janji yang ingin ia tepati kepada keluarganya. Keesokan harinya, Raka kembali ke pasar dengan semangat yang sama. Tapi, kehidupan di pasar tidak selalu sebaik hari pertamanya. Beberapa pekerja lain mulai melihat keberadaan Raka sebagai ancaman. Tubuhnya yang kecil dan keuletannya menarik perhatian para pedagang, tapi juga memicu rasa iri. Salah seorang pekerja, pria bertubuh besar dengan raut wajah kasar, sering mengolok-olok Raka. "Han, anak kecil macam kamu, kuat apa angkat beras? Pulang saja ke desamu." Ejek pria itu dengan suara keras,
cukup untuk membuat beberapa pedagang tertawa. Namun, Raka hanya menunduk. Ia tidak membalas. Baginya, membalas hanya akan membuat situasi semakin buruk. Hari demi hari berlalu. Raka mulai belajar bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk bertahan di kota. Ia harus pintar membaca situasi, memahami siapa yang bisa ia percaya, dan kapan harus bertindak. Pedagang tua yang memberinya pekerjaan awal seringkali memberikan nasihat singkat. Kota ini keras, nak. Tapi selama kau jujur dan sabar, Tuhan pasti buka jalan, ucap pria itu suatu sore. Kata-kata itu menjadi penguat Raka setiap kali ia merasa ragu. Selain bekerja di pasar, Raka harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Ia tidur di emperan toko, hanya beralaskan kardus. Malam-malam di kota terasa begitu dingin, jauh berbeda dari desanya. Tapi, yang paling menyiksa bukanlah udara dingin, melainkan rasa lapar yang kadang tak tertahankan. Untuk menghemat uang, Raka seringkali hanya makan sekali sehari. Ia membeli nasi bungkus murah di warung kecil, lalu memakannya perlahan seolah ingin memanjangkan waktu kenyang. Dalam keheningan malam, ia sering memikirkan keluarganya. Ia membayangkan ibunya yang mungkin sedang bekerja di sawah, atau adik-adiknya yang sedang belajar dengan penerangan seadanya. Pikiran itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Suatu malam, saat Raka sedang tidur di sudut pasar, hujan deras turun tanpa ampun. Air mengalir masuk ke tempatnya berbaring, membasahi seluruh tubuhnya. Ia menggigil, tapi tidak ada tempat untuk berlindung. Di saat seperti itu, Raka merasa sangat kecil. Namun, ia tahu bahwa kembali ke desa bukanlah pilihan. Ia harus terus maju, apapun yang terjadi. Hari-hari seperti ini membuat Raka belajar tentang kerasnya kehidupan. Ia bertemu banyak orang dengan berbagai latar belakang. Ada yang baik hati, tapi tidak sedikit yang mencoba memanfaatkan kelemahannya. Raka mulai menyadari bahwa kota tidak hanya mengajarinya bertahan hidup secara fisik, tapi juga mengasah keteguhan mentalnya. Dalam kesendiriannya, Raka menemukan teman pada dirinya sendiri. Ia mulai mencatat semua pengeluarannya di sebuah buku kecil yang ia temukan di tempat sampah. Buku itu menjadi alatnya untuk mengontrol keuangan, memastikan setiap lembar uang yang ia dapat digunakan seefisien mungkin. Setiap rupiah berharga, pikirnya. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada secercah cahaya. Seorang pedagang lain, seorang wanita paruh baya yang menjual sayuran, mulai memperhatikan kerja keras Raka. Ia sering memberikan sisa sayuran yang tidak terjual kepada Raka dengan alasan sederhana, daripada dibuang, lebih baik kamu makan. Perhatian kecil itu menjadi semacam pengingat bagi Raka bahwa masih ada kebaikan di tengah kekerasan hidup di kota. Hari-hari berat di pasar mulai membuahkan hasil. Setelah beberapa bulan bekerja keras, nama Raka mulai dikenal di antara para pedagang. Mereka menyebutnya anak kecil yang tak pernah menyerah. Ketekunan dan sikapnya yang jujur membuat beberapa pedagang mulai memberinya pekerjaan tambahan. Dari mengangkut barang hingga membersihkan kios, Raka menerima semua pekerjaan yang datang kepadanya tanpa banyak bertanya. Suatu hari, seorang pemilik toko bahan makanan yang cukup besar memperhatikan kerja keras Raka. Toko itu berada di sudut pasar, dan setiap pagi pemiliknya melihat Raka datang lebih awal daripada pekerja lain. Pria itu, yang dikenal dengan nama Pak Idris, memutuskan untuk memberinya kesempatan. Kamu mau kerja di sini? Gajinya mungkin tidak besar, tapi kamu bisa bantu menjaga toko dan mengurus barang-barang, kata Pak Idris dengan nada ramah. Mata Raka berbinar. Saya mau, Pak. Terima kasih banyak. Jawabnya cepat. Pekerjaan di toko Pak Idris adalah perubahan besar bagi Raka. Kini, ia tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga belajar cara melayani pelanggan, menghitung uang, dan bahkan mencatat stok barang. Setiap hari ia menyerap ilmu baru. Pak Idris, yang seperti melihat dirinya sendiri di masa muda pada sosok Raka, sering memberikan nasihat tentang cara menjalankan usaha dan pentingnya kejujuran. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari,
salah satu barang di toko hilang. Pak Idris yang biasanya tenang terlihat sangat marah. Ini tanggung jawab kita semua. Kalau tidak ada yang mengaku, semua harus bekerja lebih keras untuk menggantinya, katanya dengan nada tegas. Raka merasa bersalah, meskipun ia yakin tidak melakukan kesalahan apapun. Ia menawarkan untuk bekerja lembur, tanpa tambahan bayaran, demi mengganti barang yang hilang. Sikapnya itu membuat Pak Idris terdiam. Kamu anak baik, Nah. Tapi ingat, tidak semua hal harus kamu tanggung sendiri, ucapnya akhirnya, dengan nada yang lebih lembut. Selain masalah di tempat kerja, Raka juga menghadapi tantangan lain di luar toko. Beberapa teman sebayanya yang tinggal di jalan sering menggodanya karena dianggap terlalu serius bekerja. Kamu ini kayak orang tua saja, kerja melulu. Santai dikit dong. Ejek salah satu dari mereka. Tapi Raka hanya tersenyum kecil. Baginya, waktu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Perlahan, Raka mulai menemukan ritme dalam kehidupannya. Ia belajar bahwa setiap rintangan adalah pelajaran. Dan meskipun tubuhnya lelah, hatinya tetap penuh dengan harapan. Baginya, ini semua adalah bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi yang ia gantungkan untuk keluarganya. Setahun berlalu sejak Raka mulai bekerja di toko Pak Idris. Dalam waktu itu, ia telah membuktikan dirinya sebagai pekerja yang andal. Kejujurannya menarik perhatian banyak pelanggan, dan beberapa bahkan mulai bertanya langsung kepadanya tentang barang yang mereka butuhkan. Namun, di balik kesuksesannya di toko, Raka tahu bahwa ia belum bisa berhenti berjuang. Keluarganya di desa masih bergantung pada kiriman uang darinya, dan utang keluarganya belum sepenuhnya lunas. Suatu malam, saat sedang menghitung pengeluaran di buku catatannya, Raka mendapatkan ide baru. Bagaimana kalau aku mencoba berjualan sendiri? Pikirnya. Ia sadar bahwa menjadi pegawai tidak akan memberinya cukup ruang untuk berkembang. Namun, untuk memulai usaha, ia membutuhkan modal, dan itu bukan hal yang mudah. Raka mulai menyisihkan sebagian kecil dari gajinya setiap bulan. Ia juga meminta izin kepada Pak Idris untuk membawa beberapa barang kecil dari toko yang bisa ia jual di luar jam kerjanya. Pak Idris, yang melihat semangat Raka, mendukung ide tersebut. Dengan persetujuan itu, langkah pertama Raka untuk memulai usaha kecilnya pun dimulai. Dengan modal seadanya, Raka mulai berjualan di pinggir jalan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di toko, ia menjual barang-barang kebutuhan kecil seperti sabun, minyak goreng dalam kemasan, dan gula. Awalnya, usahanya berjalan lambat. Tidak banyak orang yang membeli dari lapaknya yang sederhana. Tapi Raka tidak menyerah. Setiap hari, ia memperbaiki cara berjualan, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan mencari lokasi yang lebih strategis. Tantangan terbesar Raka adalah rasa lelah yang terus menggerogoti tubuhnya. Ia harus bekerja seharian di toko, lalu melanjutkan dengan menjaga lapaknya hingga larut malam. Kadang, ia hanya tidur beberapa jam sebelum kembali memulai hari yang baru. Namun, semangatnya tetap menyala. Ia selalu mengingat wajah ibunya, adik-adiknya, dan ayahnya yang masih berjuang melawan penyakit. Suatu hari, usahanya mulai menunjukkan hasil. Seorang pelanggan tetap dari toko Pak Idris melihat lapak kecil Raka dan merasa terinspirasi oleh ketekunannya. Pelanggan itu menawarkan barang grosir dengan harga yang lebih murah, memberikan Raka kesempatan untuk memperluas lapaknya. Dengan modal tambahan itu, Raka mulai merasakan sedikit kemajuan dalam perjuangannya. Meski lapaknya masih kecil, usaha Raka mulai memberikan hasil yang nyata. Setiap malam, ia menghitung uang hasil penjualan dengan hati-hati, mencatat setiap transaksi di buku kecilnya. Ia memastikan bahwa setiap rupiah yang didapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk masa depan. Bagi Raka, ini bukan hanya soal uang. Ini adalah tentang membangun sesuatu yang berarti. Sesuatu yang bisa membawa keluarganya keluar dari kesulitan yang selama ini membayangi mereka. Dengan setiap langkah kecil yang ia ambil,
ia merasa semakin dekat dengan mimpi yang ia gantungkan. Seiring waktu, lapak kecil Raka mulai berkembang. Barang-barang yang ia jual semakin beragam dan pelanggannya mulai bertambah. Ia telah menemukan ritme dalam berjualan, belajar bagaimana membaca kebutuhan pelanggan, dan memastikan barang yang ia sediakan selalu diminati. Setiap sen yang ia hasilkan adalah bukti nyata dari kerja keras dan pengorbanannya. Namun, perjuangan tidak berhenti di situ. Raka menyadari bahwa untuk benar-benar maju, ia harus berpikir lebih besar. Ia mulai mempelajari cara membeli barang dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga grosir yang lebih murah. Dengan modal yang terus ia kumpulkan, Raka mengambil risiko untuk membeli lebih banyak barang sekaligus. Meskipun ada rasa takut akan kerugian, ia percaya bahwa keberanian mengambil langkah besar adalah bagian dari kesuksesan. Setiap malam, setelah selesai berjualan, Raka duduk di tempatnya yang sederhana, di bawah penerangan lampu kecil, mencatat setiap transaksi dengan cermat. Buku catatan kecil itu adalah saksi bisu dari semua perjuangannya. Angka-angka di dalamnya mungkin kecil bagi orang lain, tetapi bagi Raka, itu adalah langkah menuju mimpi besar yang ia bangun perlahan. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti, usaha kecil Raka mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia kini memiliki kios permanen di pasar, tempat di mana pelanggan setia selalu datang untuk membeli kebutuhannya. Dengan penghasilannya yang semakin stabil, ia bisa mengirimkan uang lebih banyak kepada keluarganya di desa. Wajah ibunya yang penuh syukur adalah gambaran yang selalu terpatri di pikirannya setiap kali ia merasa lelah. Raka juga mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya mengelola kios. Ia sadar bahwa kesuksesannya tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang membantu orang lain yang berada dalam posisi yang pernah ia alami. Ia memberikan kesempatan kepada para pekerja muda untuk belajar dan berkembang, seperti yang dulu ia alami bersama Pak Idris. Meski begitu, Raka tidak pernah melupakan awal mula perjalanannya. Ia masih sering merenung tentang hari-hari ketika ia tidur di emperan toko, menahan lapar, dan bekerja keras tanpa mengenal waktu. Semua itu adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa ia lepaskan. Karena dari situlah ia belajar arti sesungguhnya dari kerja keras dan keteguhan hati. Sekarang, Raka berdiri di depan kiosnya yang ramai, memandang dengan penuh haru. Ia tahu bahwa jalan menuju sukses bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Namun, di balik semuanya, ia merasa bangga. Bukan karena apa yang telah ia miliki, tetapi karena ia tahu bahwa perjuangannya adalah bukti bahwa mimpi besar bisa diraih oleh siapa saja yang berani berjuang. Hari itu, Raka berdiri di depan sebuah rumah baru di desa. Rumah itu tidak megah, tetapi jauh lebih layak dibandingkan dengan rumah lama keluarganya. Warnanya cerah, dengan atap yang kokoh dan dinding yang tertata rapi. Di depan rumah, ibunya berdiri dengan air mata menggenang di pelupuk mata, menatap putra sulungnya dengan penuh kebanggaan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di kota, akhirnya Raka bisa memenuhi janji yang ia buat kepada keluarganya. Dengan penghasilannya yang kini stabil, ia tidak hanya bisa membangun rumah baru, tetapi juga melunasi utang keluarganya kepada rentenir. Beban yang selama ini menghantui keluarganya kini telah sirna. Di dalam rumah, adik-adiknya berlarian dengan wajah ceria. Mereka kini bisa menikmati kehidupan yang lebih nyaman. Sekolah dengan seragam baru, makan 3 kali sehari tanpa khawatir kekurangan, dan tidur di atas kasur empuk. Wajah ayahnya, meskipun masih tampak lemah, memancarkan senyum yang jarang terlihat selama bertahun-tahun. Saat malam tiba, keluarga Raka berkumpul di ruang tengah. Di bawah cahaya lampu yang hangat, mereka berbincang dengan penuh syukur. Ibunya tak henti-hentinya memuji kerja keras Raka, sementara adik-adiknya mendengarkan cerita tentang perjalanan panjang yang telah dilalui kakak mereka. Raka hanya tersenyum,
merasa semua lelah dan pengorbanannya terbayar. Namun, Raka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Meskipun ia telah membawa keluarganya keluar dari kesulitan, ia sadar bahwa kehidupan selalu menghadirkan tantangan baru. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia telah belajar bahwa dengan kerja keras, keteguhan hati, dan keyakinan, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Kehidupan baru yang lebih stabil tidak membuat Raka melupakan akar perjuangannya. Setiap kali ia mengunjungi pasar di kota, ia menyempatkan diri untuk berbagi dengan para pekerja muda yang masih berjuang seperti dirinya dahulu. Ia sering membawa makanan, pakaian, atau bahkan memberikan modal kecil bagi mereka yang ingin memulai usaha. Baginya, membantu mereka adalah cara untuk memberi arti lebih pada perjalanan hidupnya. Raka juga mulai membangun komunitas kecil di desanya. Ia mengajarkan para petani dan pemuda desa tentang cara memanfaatkan hasil bumi dengan lebih baik, mengelola keuangan, dan mencari peluang usaha yang bisa dijalankan tanpa harus meninggalkan desa. Lambat laun, desa kecil yang dulu terpuruk mulai berubah. Anak-anak bisa bersekolah tanpa harus bekerja keras di ladang, dan para orang tua memiliki penghasilan yang lebih stabil. Namun, perjuangan Raka tidak berhenti di situ. Ia menyadari bahwa masih banyak desa lain di sekitarnya yang mengalami kesulitan serupa. Dengan dukungan dari beberapa kenalan yang ia temui di kota, Raka mulai memperluas jangkauan usahanya. Ia tidak hanya berdagang, tetapi juga menjadi penghubung antara petani desa dan pasar yang lebih besar, memastikan hasil panen mereka bisa dijual dengan harga yang layak. Malam-malam Raka kini dihabiskan dengan perencanaan dan diskusi. Ia tidak lagi duduk sendirian dengan buku catatannya, tetapi ditemani oleh beberapa orang yang memiliki visi yang sama. Di antara mereka ada petani, pedagang, dan bahkan anak muda yang terinspirasi oleh semangat Raka. Bersama-sama, mereka membangun mimpi yang lebih besar. Mimpi tentang desa-desa yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera. Raka sadar, perjalanan hidupnya telah membawa banyak perubahan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Ia telah membuktikan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang bisa kita raih, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan keberhasilan itu untuk membawa manfaat bagi orang lain. Hari itu, Raka kembali ke pasar tempat ia pertama kali memulai perjalanannya. Tempat itu tidak banyak berubah. Hiruk-pikuk para pedagang, teriakan menawarkan dagangan, dan aroma khas pasar yang bercampur aduk masih sama seperti dulu. Namun, bagi Raka, tempat ini memiliki arti yang sangat dalam. Disinilah ia belajar arti perjuangan, harapan, dan keberanian untuk melangkah. Ia berjalan pelan menyusuri lorong-lorong pasar, mengenang hari-hari ketika ia harus mengangkut karung beras dengan tubuh kecilnya yang rapuh. Semua rasa sakit dan kelelahan itu kini terasa jauh, tetapi kenangan itu tetap hidup dalam hatinya. Di salah satu sudut, ia berhenti dan tersenyum kecil, mengenang pria tua yang pertama kali memberinya pekerjaan. Dalam hati, ia mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang pernah membantunya. Malam harinya, Raka duduk di depan rumahnya di desa, ditemani oleh suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Ia memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, mengingat kembali setiap langkah yang telah ia lalui. Dari anak desa yang tidak memiliki apa-apa, hingga menjadi seseorang yang mampu mengubah nasib keluarganya dan membantu banyak orang di sekitarnya. Hidup ini adalah tentang perjalanan, pikirnya. Bukan hanya tentang seberapa jauh kita bisa melangkah, tetapi juga tentang siapa yang kita bantu di sepanjang jalan. Ia merasa tenang, bukan karena apa yang telah ia miliki, tetapi karena ia tahu bahwa perjuangannya telah membawa arti bagi banyak orang. Dengan itu, Raka menutup matanya, tersenyum, dan membiarkan malam yang damai memeluknya.
di bawah langit yang sama, di antara cahaya bintang-bintang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah mencapai makna yang sesungguhnya.